1, 2, 3, come on. Polisi ini tidak menilang loh, tapi kita diberitahu tentang arah menuju ke base camp Gunung Lawu via Cetho. Jadi malam itu kami bertiga kebingungan dan lupa jalan ke arah ke Cetho, sehingga pas saat itu ada Pak Polisi, lalu kita tanya terus dikasih tahu. Oke guys, sekarang kita berada di Sragen. Kita mau OTW ke Gunung Lawu via Candi Cetho. Alhamdulillah kita sudah sampai di base camp pendakian Gunung Lawu via Cetho, dan sekarang pukul 12.24. Suhunya nggak sampai 17, sampai gak suhunya ini? Lumayan dingin, tapi di sini sepi, semua base camp ditutup, parkir juga ditutup. Kita tutup, besok lagi. Oke guys, sekarang kita berada di base camp pendakian Gunung Lawu via Cetho. Sekarang jam 7.40 dan nanti kemungkinan kita mau road jam 9 atau jam 8. Dan semoga cuaca cerah hari ini. Sekarang kita mau berangkat menuju posko registrasi, langsung mulai trekking. Kita bertiga, ada saya, ada Alfian, ada Gozali. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cetho ini termasuk jalur yang paling panjang jika dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. Setelah kami sampai di pos registrasi, kami diberitahu bahwasanya ada beberapa pos yang harus kita lewati, dan setiap posnya, jarak setiap posnya itu mempunyai estimasi waktu sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah, bahkan ada yang sampai 2 jam. Kita harus melalui pos 1, 2, 3, 4, 5, Gubak Menjangan, Bulak Peperangan, hingga sampai di Pasar Setan sampai ke Boyem. Jalur dari base camp atau pos registrasi hingga sampai Candi Ketek ini cukup landai dan masih bebatuan, batu yang ditumpuk seperti itu. Tadinya kami berangkat bertiga, tapi di jalan kita ketemu sama 2 pendaki yang tadinya sudah duluan. 2 pendaki tersebut dari Jakarta, dan akhirnya kita memutuskan untuk naik bareng.
Ini adalah tanaman yang bisa dimakan dan tidak berbahaya, sejenis stroberi. Termasuk makanan tumbuhan yang bisa dimakan. Enak bro, enak. Dan setelah kira-kira 1,5 jam perjalanan, kita sampai di pos 1. Sampai di pos 1. Ya bro, Jalan cukup jauh. selamat pagi. Sudah ketemu pendaki rombongan dari Jakarta. Ada Mas siapa nih? Akhir. Mas Doher. Ya Mas Dedi. Semoga kita selamat sampai puncak dan cuacanya baik. Oke, baik. Saat kita melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2, kita bertemu dengan anjing yang bernama Gori. Anjing yang bernama Gori ini memang sering terlihat ketika pendaki menaiki Gunung Lawu. Dan konon anjing ini selalu menemani perjalanan pendaki. Kala itu kami beruntung karena kami tidak mendaki berlima. Ternyata ada 2 pendaki lain di atas kami. Lalu kami memutuskan untuk mendaki bersama. 2 pendaki tersebut asal Cilacap. Halo, kehujanan. Mungkin kita mendaki di waktu yang kurang tepat. Kala itu cuaca sedang tidak bersahabat. Kita dari awal naik sudah kabut, dan benar saja sampai di pos 2 kita kehujanan. Hujan lebat Kita membasahi sampai di kami pos 2 sehingga kami ya. harus berhenti di pos 2. Kita sampai di pos 2 dan sekarang jam 11.16. Cuacanya seperti ini. Hujan, kabut. Semoga nanti di atas summit kita dapat cuaca bagus. Sambil menunggu hujan reda, kami menghangatkan diri dengan membuat kopi, ngobrol, rokokan, dan kita mengakrabkan diri dengan kawan-kawan baru. Ada Bang Dohir, ada Bang Yudi, ada Bang Irfan, dan ada satu lagi teman dari Bang Irfan dari Cilacap. Hujan yang tak kunjung reda dan kabut yang kian datang dan pergi seenaknya membuat kita merasa malas untuk berangkat kembali. Tapi kita mengingat tujuan dari awal. Kita ingin menuju puncak. Gunung Lawu adalah gunung yang indah. Kita tak boleh patah semangat. Kita harus tetap berjalan. Karena pos 2 adalah tempat yang tidak direkomendasikan untuk menginap, maka dari itu kami memutuskan untuk tetap berjalan walaupun hujan. Kami terus melangkah hingga kami menerjang hujan dan saling mengeluh bersama, dan pada akhirnya kami memutuskan untuk mengcamp di pos 3. Situasi yang sedemikian rupa membuat saya sendiri tidak kuat. Ingin rasanya saya pulang ke rumah. Melihat jalur yang kian menukik, hujan yang lebat membuat jalanan menjadi berair. Kita harus beberapa kali beristirahat sampai pada akhirnya kami sampai di pos 3.
apakah pemandangan seperti ini pantas untuk kita lihat? Mereka yang selalu mengaku pecinta alam, selalu mengagumi alam, tapi tak mampu menjaganya, selalu meninggalkan sampah di tempat, tidak ingin membawa pulang sampahnya. Alhamdulillah kita bisa istirahat dengan tenang di pos 3 dalam tenda, dan kita mau istirahat. Besok kita summit dari pos 3 sampai puncak TikTok dengan tidak membawa alat berat-berat. Gimana teman-teman, masih semangat buat besok? Alhamdulillah kita sekarang waktunya untuk mengisi energi dengan tidur yang pulas. Ya. Besok pagi-pagi kita akan sarapan di warungnya Boyem. warung pecel tertinggi di Indonesia. Boyem. Kami datang.